Berarti tahun 2006 tahun penggenapan janji Tuhan. Amin. Ya. Ada yang mau berusaha 2006, nggak apa-apa, berusahalah. Diberkatilah setiap usahanya, diberkati setiap hasil tanamannya. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya dicukupkan, tapi ditambahkan. Kalau ditambahkan berarti kapasitasnya lebih dari biasa. Makanya anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, lebih dari yang biasa. Ditambahkan. Ya, amin. Bagaimana langkah perjalanan iman kita kepada Tuhan? Tapi saya percaya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini dikatakan adalah Allahmu. Maka saya percaya kita yang meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Baik saudara, kita buka kitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-91. Kita baca ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Jadi itu saudara, bahwa kita Mazmur ini sangat penting. Sekalipun ditulis oleh beberapa orang-orang yang hebat, termasuk di dalamnya adalah Raja Daud, kita melihat saudara bagaimana pesan daripada kitab Mazmur pasal 91 ini sangatlah penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ayat 14 bagian A dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tentang hati yang melekat kepada Tuhan? Kita melihat ada tanda, ada ciri-ciri kehidupan orang yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana tipikal orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Dalam Mazmur pasal 91 ayat yang kedua dikatakan begini, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan berkata, dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dikatakan adalah Allahku yang kupercayai. Kita percaya dengan kedahsyatan Tuhan. Amin. Kalau saya dan saudara ada sampai saat ini, itu juga bukti kedahsyatan Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Ada orang yang masih ragu, ada orang yang masih belum pasti memasuki tahun 2026. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, melalui ayat ini dikatakan, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku siapa? Adalah Allah yang kita percaya dalam hidup ini. Jangan sampai kita datang kepada orang-orang yang disebut kata orang dunia, orang pintar, lantas kita datang untuk meminta bagaimana perjalanan hidup saya 2006. Jangan Bapak Ibu ya. Biarpun saudara dikatakan ibadah itu jam sekian, tetap datang kepada Tuhan. Amin. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi hidupnya. Amin. Ya. Jadi bukan kepada orang pintar, dalam tanda kutip pintar-pintarnya orang, ya. Tapi kita akan berkata, ada Tuhan yang menyertai aku. Amin. Dia akan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang ke tempat ini ibadah, sesungguhnya kita sedang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Kalau orang datang membawa hidupnya beribadah kepada Tuhan, tiap langkahku, amin. Oke, amin. Tuhan pimpin, amin. Ya, Dia akan memimpin kita. Ya. Hatinya yang melekat kepada Tuhan, ada Tuhan yang memimpin kita. Jadi saudara, ciri-ciri orang yang hatinya melekat, ya, maka dia akan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dan dia berkata,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bukan Allah yang orang lain percaya, tapi Allahku yang kupercayai. Yang kedua saudara, cirinya kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang disuruh pertama? Tinggal dulu kita di dalam, baru Tuhan. Kalau orang yang hatinya melekat, dia tahu memposisikan hidupnya, aku tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau yang hati tidak melekat, dia minta supaya Tuhan dulu. Makanya dia bilang, Tuhan, kalau kau benar-benar Tuhan, ya jawab dululah pergumulanku. Kalau sudah terjawab, baru aku datang. Itu tipikal orang yang hatinya tidak melekat dengan. Tapi kalau hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan, tinggallah dulu di dalam aku, kata Tuhan, maka dia sebagai Tuhan, dia akan beserta, akan tinggal dalam hidup kita. Jangan sampai terbalik. Banyak orang berjanji, Tuhan, kalau engkau sudah nanti tepati janjiku, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan tinggallah dulu di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Allah yang kedua dikatakan, kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, coba dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan, maka dikatakan dia senantiasa membawa hidupnya di dalam Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, masuk dalam tata ibadah kepada Tuhan, masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, kita datang ke tempat ini karena hati kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu setiap hati kita. Dalam Lukas pasal 19, ketika Zakheus dikatakan ingin berjumpa dengan Tuhan, sekalipun dia belum pernah bertatapan dengan Tuhan, tapi Tuhan tahu hatinya bahwa Zakheus benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan, maka segala cara dia lakukan untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, dengan cara yang tepat kita boleh datang kepada Tuhan. Saya tahu perjuangan kita semua datang ke tempat ini bukanlah gampang, tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Amin. Ya, Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Jadi kalau hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan tetap terus mau tinggal di dalam Tuhan. Dia mencari Tuhan. Ya. Selanjutnya saudara, tipikal atau ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia akan memposisikan hidupnya, dia tetap mau terus mengasihi Tuhan. Coba dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kasihilah, bukan kasihani ya. Ada orang bacanya kasihanilah Tuhan Allahmu, katanya bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang pertama. Jawab Yesus dikatakan kepada saya dan saudara juga, maka kasihilah Tuhan Allahmu. Gak akan mungkin orang yang hatinya jauh dari Tuhan mengasihi Tuhan. Yang pasti adalah orang yang bisa mengasihi Tuhan karena hatinya melekat dengan Tuhan. Maka ada hubungan dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Ada firman yang menjadi dasar kita terhubung dengan Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Jadi 2026 Bapak Ibu, ya, ciri orang yang melekat hatinya kepada Tuhan akan berkata bahwa Tuhanlah kubu pertahananku dan perlindungan. Yang kedua, dikatakan bahwa orang tersebut, ya, dia akan tinggal terus di dalam Tuhan karena dia tidak mau terpisah dengan Tuhan. Setelah dia tinggal dalam Tuhan, maka komitmennya dia akan mengasihi Tuhan. Amin. Makanya tahun 2026 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap terus berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang, Dia yang akan terus menuntun kita 2026.
Tapi kita percaya ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kita punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Nah saudara, jika kita melekat hati kita dengan Tuhan, maka kita akan lihat ternyata ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, coba kita lihat saudara, hal apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat 14 dalam Mazmur tadi, ya. Ya, ayat 14 dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia apa? Bapak Ibu, kalau kita melekat, maka ada hubungan yang cukup intim, sehingga kita bisa saling mengenal, saling mengerti, karena ada hubungan yang dekat. Karena hubungannya dekat, dia tahu kalau bapaknya sudah gitu kan, oh itu mau minta air minum, itu kan, itu tahu saudara, oh udah tahu saudara, iya kan, tapi itu saudara bukan saya, ya. Iya kan, cuma kalau dia batuk gitu kan, oh itu minta air putih gitu saudara, ya. Karena apa saudara? Karena sudah ada hubungan. Jadi saudara, dikatakan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan siap untuk meluputkan kita. Dia akan tampil menjadi benteng dalam hidup kita, karena dia mengenal nama kita. Jadi saudara, kalau kita mengenal Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka dikatakan dia akan tampil menjadi benteng dalam hidup kita. Coba kita lihat saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-91 dikatakan begini, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sungguh dialah yang akan apa? Melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada orang mungkin berbuat jahat sama kita, mengirimkan sesuatu kepada kita. Ada orang yang ingin menyantet segala macam. Dikatakan jangan takut. Kalau engkau mengenal nama Tuhan, kalau engkau berseru kepada Tuhan, kalau engkau melekat dengan Tuhan, kalau engkau terhubung dengan Tuhan, ada Tuhan yang menjadi benteng kita, yang membenteng kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ini dahsyatnya firman Tuhan bagi kita. Yang kedua saudara, kita lihat saudara, ya, hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika hati kita melekat dengan Tuhan. Ayat yang kita lihat saudara, selanjutnya ayat yang ke-15 dalam Mazmur 91. Kita baca 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku Tuhan, dikatakan akan menjawab. Wow. Orang yang hatinya mengasihi Tuhan, melekat dengan Tuhan, dikatakan apabila dia berseru, apabila dia berdoa, apabila dia bermohon kepada Tuhan. Ingat, ayat ini menjawab. Aku akan menjawab. Wah, luar biasa kita. Yang membuat hati Tuhan tertuju kepada kita, membuat hati Tuhan terarah kepada kita, karena kita membangun hubungan dalam doa kepada Tuhan. Amin. Jadi dikatakan apabila ia berseru, apabila saudara dan saya berseru kepada Tuhan, dalam konteks orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka di sana Tuhan tidak sungkan-sungkan, dikatakan aku akan menjawab. Ya, aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Wow, ini janjinya bagi kita. Maka 2026 perbanyaklah kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya, perbanyaklah hubungan dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa minta 2026. Apa doa kita 2026? Yakinlah menjadi tahun jawaban terobosan dalam hidup kita. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalau 2026 ini jawaban Tuhan akan nyata 2026. Saya bilang di Berea 2026 kita beriman, keramik terpasang. Amin.
Ya, di Trans 2006 terjadi terobosan baru, jiwa-jiwa semakin bertambah. Amin. Iya. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka ada Tuhan yang siap menjawab setiap pergumulan kita. Di hatinya melekat kepada Tuhan, prioritas Tuhan. Aku akan ke rumah Tuhan dulu. Kalaupun ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, itu adalah kegiatan setelah kita bertemu dengan Tuhan. Jadi hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya, dikatakan bahwa ketika kita berdoa, ada Tuhan yang menjawab kita. Bahkan dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan tahu kemampuan dan batas kekuatan manusia. Makanya kalau dia kesesakan, yang bisa melepaskan itu adalah Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayat yang 10 dalam Mazmur pasal 91, ya, ayat yang ke-10 sampai 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, amin. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Malaikat dikatakan diperintahkan. Berarti kalau sudah diperintahkan, berarti Tuhan menganggap kita, memandang kita lah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, gak perlu kita khawatir, takut, amin. Jadi 2006 ada Tuhan yang siap menolong kita, amin. Ada Tuhan yang siap untuk menyertai kita. Ya, ada Tuhan yang melindungi kita. Bagi kita yang setia dengan Tuhan, yang hatinya mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Tahun 2026 menjadi tahun terobosan dan jawaban doa bagi kita. Doa-doa yang selalu, mungkin doa-doa yang tahun sebelumnya, ketika kita melekat dengan Tuhan, ada seruan yang kita naikkan kepada Tuhan, ada jawaban yang pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.